Kalau di Indonesia itu jenisnya lebih banyak, tapi kalau di sini itu lebih horor ya. Indonesia kan ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo, ada malampir, ada sundel bolong. Terus kamu sendiri pernah nggak? Dulu aku waktu masih kecil, kan kayak umur 3 tahunan gitu, aku suka nyanyi. Dan kalau aku nyanyi itu mama aku tuh selalu suka rekam pakai kaset kan. Nah terus dan itu ada tuh dulu tuh kaset-kaset, beberapa kaset aku nyanyi. Nah terus waktu aku kayak 7, 8, 9 tahun aku mau dengerin lagi kan salah satu kaset waktu aku nyanyi waktu masih kecil gitu. Nah terus aku lagi dengerin, aku lagi playing kasetnya ya. Tiba-tiba aku ada dengar suara ketawa, katanya hihihi gitu, kayak suara kuntilanak lah. Dulu aku nggak tahu itu suara ketawa kuntilanak ya. Aku cuma tahu waktu aku denger itu aku langsung kaget kan, aku stop dong. Aku stop, terus aku lihat belakang nggak ada siapa kan. Terus aku langsung terus aku pikir, ih bener nggak sih ada suara ketawa gitu. Aku coba rewind, nggak ada lagi. Atau mungkin aku nggak ketemu lagi tempat tempat di kasetnya itu yang dimana ada suara ketawa. Tapi nggak disetel dari awal lagi aja? Enggak, aku udah takut. Atau kasetnya kusut kali nggak? Kaset kusut emang gitu ya? Ada gitu. Enggak, bukan, enggak ada suara metaliknya. Kan kalau kaset kusut kan ada suara metaliknya kan. Ini enggak, ini suara orang ketawa. Sebenarnya aku ada lagi satu cerita lagi yang mengerikan, dan ini aku alamin waktu aku di Amerika. Sebenarnya aku nggak ingat ngalamin ini, Juni yang cerita ke aku. Jadi ada suatu malam Juni bilang dia tiba-tiba tengah-tengah malam dia kebangun karena aku tiba-tiba ketawa-ketawa gitu. Nah Juni bangun dong jadinya kan, dan terus Juni ngecek, dia pikir aku juga bangun gitu. Tapi waktu Juni ngecek aku tuh masih tidur, cuma aku kayak ketawa-ketawa gitu. Katanya aku ketawa kayak hihihi, pokoknya ketawa kayak sesuatu yang sangat lucu, sangat kocak gitu loh guys. Dan terus yang bikin Juni itu tambah takut itu tuh dia bilang waktu dia kayak balikin badan aku gitu untuk ngecek aku bangun atau enggak, mata aku itu tuh cuma kelihatan putih-putihnya doang guys ya. Dan aku ini nggak ingin sama sekali, kan biasa kalau aku ngigo, aku sama Juni kita berdua tuh emang suka ngigo gitu ya kalau lagi tidur. Cuma biasa kalau aku ngigo itu tuh aku masih ada rada kesadaran gitu. Misal aku ngigo tapi tuh aku rada sadar, gua ngomong apa ya, kayak gua ngomong ya. Jadinya aku berhenti ngigo gitu kan. Tapi ini kejadian ini dimana aku kayak ketawa-ketawa sendiri, mata aku cuma putihnya doang kelihatan. Ini aku nggak ingat sama sekali, aku nggak sadar sama sekali. Aku nggak tahu apa itu artinya aku kerasukan atau itu aku masih termasuk ngigo gitu. Coba kalian komen di bawah, menurut kalian gimana? Kalau Juni dia emang orangnya tuh katanya nggak terlalu percaya sama hal-hal mistis gitu ya. Jadi dia nggak pernah mikir aku kerasukan or anything like that. Dia cuma mikir aku ngigo. Cuma menurut kalian gimana? Menurut kalian itu aku kerasukan atau aku ngigo? Aku pernah dimimpi. Aku ngimpi, somehow aku ngeliat masa lalunya orang yang aku mimpiin. Jadi ceritanya waktu itu ada pacar aku. Ini pacar aku orang Indonesia. Dia tinggal di Chicago sama om tantenya. Karena tantenya nikah sama orang bule, cowok bule. Nah si cowok bule ini punya orang tua kan di Chicago. Bapaknya sudah meninggal. Tadinya aku nggak tahu, aku cuma tahu ya emang omnya bule karena cowok aku waktu itu tinggalnya sama om sama tantenya. Nah terus suatu malam aku mimpi aku itu aku sama cowok aku, sama om tantenya cowok aku, sama orang tuanya omnya cowok aku. Kita semua kayak lagi di rumah maminya omnya cowok aku, which is rumahnya itu di mimpi aku itu di bagian selatan Chicago. Terus di bagian selatan Chicago kita lagi di rumah itu tiba-tiba ada tembak-tembak. Jadi ada orang yang, kalau di sini namanya drive by shooting. Jadi orang lagi naik mobil, orang yang naik mobil tuh nembak dari jendela mobil itu kan, nembak gitu. Terus ya udah itu aku mimpinya. Besokannya aku cerita ke cowok aku, aku mimpi gini. Terus cowok aku bilang dia kayak nganga gitu, kayak kaget. Dia bilang emang orang tuanya omnya dia yang bule itu bapaknya sudah meninggal. Yang meninggalnya karena kejadian drive by shooting. Dan mereka emang tinggal di bagian selatan Chicago. Oh my god. Itu mimpinya udah lama atau baru? Mimpinya sesudah terjadian. Oh. Jadi kejadiannya tuh udah lama. Iya, kejadiannya tuh udah lama berlalu.
Terus baru aku ketemu sama cowok ini, terus aku mimpi gitu. Terus waktu pertama kan, terus cowok aku langsung kayak wow gila itu, that's freaky gitu kan. Anyway, itu kamu ada nggak? Kalau untuk lihat langsung nggak pernah, tapi kepengen, penasaran. Malah kepengen dia. Makanya kamu ke Winchester House. By the way guys, dia ada video, dia vlog di namanya Winchester House di San Jose. Itu salah satu haunted house yang beneran di Amerika. Dan kalian check out aja videonya dia tentang itu. Cuma Winchester Mystery House. Winchester Mystery House, aku tahu di sini namanya. Ngedengar itu beberapa orang yang ke Winchester Mystery House kadang-kadang ada kayak berasa, ada kayak roh. Iya. Berasa nggak? Aku maksudnya gini, nggak ngeliat, tapi aku ngerasain gitu, kayak yang ada yang, aduh ini tempat yang ini nih kayaknya nggak enak nih. Jadi merasa kayak nggak enaknya gitu nggak ya. enaknya, ngerasa kayak ada, aduh ada apa nih di sini. Tapi nggak bisa ngeliat. Soalnya aku nonton kan ada youtuber yang ke Winchester House malam-malam, dan kan dia di tournya malam-malam gitu kan, dan mereka doang ya sama tour guide-nya. Mereka suka diceritain kayak tour guide-nya tuh kadang-kadang lagi ngasih tour terus bajunya ditarik-tarik, biarpun dia nggak ngeliat juga. Kalian ada nggak nonton ini yang Indigo yang bisa lihat? Aku pengen tahu. Kalau yang bisa lihat komen pengalamannya apa. Aku ada buto ijo itu lah. Buto ijo. Buto ijo. Itu sama genderuwo kan? Buto ijo yang aku pikir tuh buta. Matanya buta. mungkin kayak buta. Bentuknya kayak ijo gitu ya. Terus pakai kolor ijo. Terus ngambil cangcut di jemuran. Itu celana dalam yang ijo. Oh iya. Terus tuyul. Oh iya, bener juga tuyul tuh paling klasik kan di Indo juga. Di Indonesia. Kalau tuyul anak kecil itu, anak bayi ya. Makanya dulu waktu aku masih kecil kan di Indo kayaknya ya. Di Indo kan suka ada iklan yang kayak atau app, mungkin app yang bayi. Aku selalu takut kalau lihat itu. Karena aku mikirnya tuyul. Sebenarnya sih bayinya tuh bukan yang bener-bener bayi baru lahir itu jadi tuyul, enggak. Bayi yang udah bisa jalan kayak balita gitu kali ya. Tuyul sejarahnya apa, gimana bisa jadi tuyul? Nggak tahu juga sih. Si anak kecil yang udah meninggal yang didukunin lah, maksudnya dibangkitkan kayak gitu-gitulah. Suruh jadi nolong. Tapi kan tuyul sebenarnya nggak jahat, misalnya nggak ngebunuh orang gitu, cuma nyolong. Sama kayak babi ngepet. Itu ada lagi. Loh, emang kamu nggak tahu babi ngepet? Babi. Babi. Oh iya? Iya, ada babi ngepet namanya. Jadi sama kayak tuyul lah, ngambil duit gitu. Cuman kalau ini disetir sama manusia. Jadi kayak misalnya aku yang punya babinya. Aku babinya. Jadi kita ngap. Jadi kita nyalain lilin. Terus dia yang operasi babinya tuh. Ngepet nyenderin itu ke kayak misalnya ini kan rumah orang kaya gitu lah. Ya dia ngepetin ke tembok lah gitu untuk ngambil duitnya. Ngambil duitnya dari tembok. Hah? Bukan. Terus duitnya melayang gitu ke tembok. Duitnya nanti adanya di kita yang jagain lilinnya. Oh, duitnya keluarnya di lilinnya. Bukan di lilinnya. Di apanya? Pokoknya keluarnya yang kayak ke gue gitu, di tempat gue, di rumah gue. Jadi dia yang ngepet, duitnya munculnya di sini. Kayak gitu. Kirain ngepet duitnya melayang ke tembok. Kalau nggak salah sih gitu ya, ngepet. Namanya juga ngepet kan gitu ke tembok. Terus kalau misalnya lilinnya tenang berarti aman. Tapi kalau lilinnya apinya gerasa gerusuk, dulu mau mati, goyang-goyang berarti dia dalam bahaya, entah dikejar-kejar orang, gitu. Kalau itu harus ditiup lilinnya, jadi nanti babinya hilang. Oh, jadi babinya ini kayak kelihatan babinya. Dimana kalau tuyul kan nggak kelihatan ya? Tuyul nggak kelihatan. Temen aku sering banget tuh hilang. Oh ya? Dia selalu hitung duitnya itu, jadi dia suka nyimpan duit lah gitu di lemarinya dia.
rumahnya ya dikunci. Kalau orang itu pasti ada yang berubah gitu kan. Ini enggak, dia pertamanya dia hitung nih, "Hah, apa gue lupa ya?" Akhirnya dia taruh, dia hitung nih, dia ingetin sampai ditulis sama dia kan, hilang lagi. Dan itu nggak sekali, 2 kali, 3 kali, sering. Akhirnya sampai sekarang ya dia nggak pernah taruh duit naruh duit lagi di. Kayak taruh duit di bank, tuyul nggak bisa ke bank kali. Tapi aku juga penasaran tuh, tuyul babi ngepet itu bisa ke bank nggak ya? Oh, kalau babi ngepet mungkin. Kalau babi ngepet mungkin kan. Kayaknya aku pernah deh lihat. Aku dulu banget pernah aku lihat ada babi Di bank. tapi nggak malam-malam lagi. Di sebelah Malam-malam. Oh. Terus setahu aku sih di daerah situ nggak ada yang merah babi. Kalau ini, kalau di Amerika juga percayanya lebih ke, yang paling serem itu sih ya kayak demon gitu ya, kerasukan demon. Tapi ada juga yang percayanya lebih kayak, I guess lebih ke witchcraft, almost, tapi white witchcraft. Jadi lebih ke past life regression. Orang percaya kayak hidup kita sebelumnya gitu. Jadi dulu aku waktu di Chicago, aku dulu pernah 2-3 kali gitu ke yang namanya spiritual teacher. Aku pernah ngajar yang namanya spiritual journey sama si orang ini. Spiritual journey itu basically kayak modelnya kayak dihipnotis ya. Jadi kita, tapi bukan dihipnotis karena kita nggak disuruh ngapa-ngapain kan. Kita tidur terus kayak dipakein musik yang relaxing segala macam. Terus kita disuruh ngebayangin suatu tempat. Terus kita disuruh jalan-jalan aja ke tempat itu. Terus dia nanya-nanya apa yang kamu lihat gitu. Waktu itu aku ngebayangin aku di tempat kompleks rumah aku pada waktu itu. Waktu aku lagi spiritual journey, ada satu saat yang spiritual teacher aku bilang, kamu ada vision, kayak tau kan kayak vision kayak di film-film gitu yang kita bisa ngelihat ke depan gitu kan, masa depan. Karena di salah satu saat waktu aku lagi spiritual journey itu, aku pokoknya ada yang aneh gitu kayak di kepala aku, di imajinasi aku tuh aku lagi di kompleks rumah aku, which is di Chicago. Aku lagi buka pintu, buka mailbox. Ya, aku lagi buka mailbox, terus aku lihat, aku dapet amplop yang waktu aku buka amplopnya tuh, dalam amplopnya tuh golden, dan itu kayak invitation kan. Invitation kayak spiritual teacher aku bilang itu wedding invitation. Nah terus pas aku lihat invitation itu, tiba-tiba aku tuh kayak masuk ke invitation, terus pas aku keluar lagi tuh aku di pantai. Terus ada biasa lah ya, air, pasir, di atasnya tuh ada tulisan California. Waktu itu aku belum ketemu Journey. Emang aku dari dulu, dari SMA aku pengen pindah ke California, cuma kan om tante aku tuh selalu kayak hold me back gitu kan. Mereka mau aku di Chicago, dan aku kayak udah dibeliin rumah di Chicago segala macam gitu. Dan waktu itu belum ketemu Journey, nggak ada kepikiran beneran akan terjadi aku pindah ke California. Cuma kan aku ada vision itu cuma sekejap. Habis itu aku balik lagi ke imajinasi aku, di mana aku di kompleks rumah aku pada yang di Chicago gitu kan. Terus aku bangun kan. Waktu aku bangun, aku bilang ke spiritual journey aku, kan ini spiritual teacher aku kan, seakan-akan dia menjalani spiritual journey aku sama aku gitu. Jadi dia lihat apa yang aku lihat gitu. Terus aku bilang ke dia, ada satu saat di mana aku lagi buka invitation, aku langsung kayak masuk ke invitationnya, tiba-tiba aku di pantai gitu. Padahal aku nggak ngebayangin pantai sama sekali. Terus dia bilang, oh yeah, that was a vision that you have. Aku kaget dong, vision like I saw into the future. Dia bilang, kamu lihat kata-kata California kan? Aku bilang, ya. Dia bilang, berarti itu artinya someday, kayak suatu hari, kayak pretty soon kamu akan pindah ke California. Itu kira-kira 5 bulan sebelum aku ketemu Journey. Dan terus jadi mungkin 5 bulan sebelum aku ketemu Journey, atau aku ketemu Journey, aku baru tahu kalau dia dari California. Terus habis itu kan setahun sesudah itu aku actually pindah ke California gitu. Terus jadi kayak aku nggak tahu tuh kayak percaya nggak percaya lah ya. Cuma tapi nyata akhirnya aku di California. Karena aku pernah ngalamin juga. Karena dulu aku punya pacar lah gitu ya. Terus dia udah janji lah, iming-imingin aku mau nikahin aku. Ketahuan kalau dia itu ternyata udah punya pacar. Pak Le aku, om yang di Jawa, telepon dari Jawa, terus suruh
kamu coba deh setiap sholat isya bacain surat ini gitu, ada kayak Al-Fatihah. Itulah kayak gitu-gitu. Itu aku harus ngejalaninnya selama seminggu. Setelah sholat isya ngejalanin itu, ya alhamdulillah sih lama-lama udah ini sendiri kebuka, nggak ada mikirin dia lagi gitu. Oke guys, jadi itu aja video kali ini tentang setan-setanan Indonesia dan Amerika dan pengalaman-pengalaman mistis kita. Oke guys, jadi thank you guys for watching. Nanti check out video collab kita berdua di channelnya Septi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. And I'll see you guys in the next video. Bye. Bye.